Halo semuanya, balik lagi nih di podcast Tema Talks, gali bakatmu di e-sport, banyak potensi karir masa depan. Pada Jumat 13 Oktober 2023 bersama host kece kalian, Vincent Martino. Nah, saya adalah salah satu murid dari SMA Stella Maris BSD yang ada di kelas 11. Nah, e-sport atau olahraga elektronik telah menjadi industri yang semakin berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, penggemar e-sport di Indonesia pun juga meningkat sangat pesat. E-sport adalah olahraga kompetitif yang melibatkan pemain video game profesional yang bersaing dalam turnamen atau pertandingan secara online maupun offline. Pemain ini bersaing di berbagai jenis permainan, termasuk game strategi, game menembak, game olahraga, dan game-game lainnya. Namun, demam e-sport ini ternyata menyimpan banyak potensi karir loh, bukan hanya sekedar menjadi pro player. Nyatanya, banyak sekali potensi yang dapat kita gali jika kamu seorang penggemar e-sport. Nah, pada podcast kali ini, kita bakal bahas nih apa aja yang bisa kamu gali kalau kamu suka main e-sport. Karena itu, Stella Maris School sudah mengundang narasumber untuk sharing bareng terkait gali bakatmu di e-sport, banyak potensi karir di masa depan. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol sama Pak Robertus Aditya Pratomo Putro selaku Head Akademi dari Garudaku. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Robertus Aditya selaku Head of Academy dari Akademi Esport Garudaku. Ini sekalian saya ingin, kalau boleh sekalian ngejelasin sedikit ya, silakan, Pak. Terkait Garudaku itu apa. Ya, banyak boleh. orang yang mungkin tanya-tanya, apaan sih Garudaku? Garudaku apakah itu klub seperti halnya klub-klub yang ada di Prosin saat ini? Jawabannya Garudaku itu bukan klub. Garudaku ini adalah akademi yang dibentuk langsung oleh Federasi Esport Indonesia yang kita biasa kenal dengan sebutan PBESI atau Pengurus Besar Esports Indonesia gitu. Nah, jadi Garudaku Academy ini yang memiliki peranan penting dalam menciptakan materi yang akan diberikan ke program ekstrakurikuler di sekolah. Kami juga yang diminta untuk membuat standarisasi pelatih dan wasit, dan kami juga yang berperan sebagai asesornya untuk pengujian, sehingga nanti yang lulus jadi wasit dari PB itu kami yang menguji. Standarnya jadi Bapak yang Yes. Garudaku yang bentuk ya? Betul, gitu. Itu kurang lebih gambarannya terkait Akademi Garudaku, seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut tanya-tanya lagi nih, aku mau ingetin nih buat kalian kalau kita bakal ada giveaway berupa merchandise menarik, dan bagi kamu yang punya pertanyaan terbaik pastinya langsung kalau mau tanya langsung tanya aja ya. Ketik di chatroom dengan format nama / nomor telepon / domisili dan / pertanyaan kalian. Oke. Bapak pastinya jadi head akademi di Garudaku nggak langsung jadi head akademi gitu kan? Pasti punya perjalanan dulu dong. Boleh kali Pak, Bapak sharing-sharing kecil tentang bagaimana perjalanan karir sampai bisa jadi head akademi di Garudaku. Oke, kalau boleh cerita sedikit, sebelumnya saya itu sebelum terjun ke e-sport saya ini dosen. Oh, dosen. Ya, jadi kebetulan saya mengajar juga kampus-kampus yang berada di daerah sini. Saya sempat mengajar di UPH, UMN, dan juga SGU. Oh, kalau boleh tahu apa tuh Pak ininya? Jurusannya? Iya, jurusannya. Saya ngajar di jurusan ilmu komunikasi. Oh, Ilkom. Gitu. Iya. Nah, terus gimana bisa masuk ke Garudaku? Ini sebenarnya hal yang menarik juga untuk kita kupas bersama. Karena sebenarnya saya ini tadinya berada dalam satu grup yang bermain bersama, mabar. Oh, mabar, iya. Gitu. Jadi mabar, terus kita bikin grup, diundang, invite, terus kita sering mabar tuh. Karena sering mabar, kita saling bertukar informasi. Kerjanya apa, backgroundnya apa, sering sharing gitu ya? Sering sharing gitu. Akhirnya sampai satu titik, salah satu anggota grup itu ternyata ada salah satu founder Garudaku dan juga orang PBSI. Oh. Pada saat mereka mengkonsepkan adanya akademi e-sport ini, mereka kemudian menawarkan kepada saya, kira-kira bersedia nggak bergabung untuk memimpin akademi e-sport Garuda. Oh, oke. Jadi dari awalnya cuman
main game bareng doang ya. Yes. Terus bisa jadi sampai kayak head Yes. academy kayak sekarang. Nah, Wah. ini yang saya maksud. Kenapa ini menarik? Karena ternyata dari game kita bisa memiliki suatu networking yang baik, yang Relasinya sekiranya luas ya. yes, Iya. bisa membuka peluang di bidang lain. Contohnya di bidang karir seperti yang saya temukan saat ini. Oke oke. Garudaku ini kan kayak ini ya, biasanya dia yang ngebuat ekskul di sekolah-sekolah gitu ya. Betul. Oke 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 oke. Nah, itu jadi ya karena diminta bikin akademi, lalu akademi itu apa? Kan orang akan begitu dong runtutannya nih, Sen. Jadi ya pada saat kita diminta bikin akademi, oh ya, akademi ini bukan sekedar tempat ngumpul atau apa enggak, kita harus jelas secara struktur. Bisa serius juga ya. Jadi serius. Nah, jadi kita kemudian diminta untuk mengkonsepkan suatu materi yang berkesinambungan. Terus kami bikin tuh pelan-pelan. Materinya jadi, programnya siap, kita mulai tawarin ke sekolah-sekolah. Selain itu juga kita diminta juga, oke, kalau wadahnya udah ada, kompetisinya bagaimana? Oh iya iya. Makanya yang sekarang sedang berlangsung, yang sedang kami buat bersamaan juga, Garudaku itu kan macam-macam sekali. Ada Liga E-sport Nasional yang sekarang sedang berlangsung, seri kedua di Pontianak. Ini yang untuk menjangkau tim-tim e-sport di ranah profesional yang tidak mendapat kesempatan di franchise league. Di daerah-daerah yang kurang Yes. terlihat ya. Kita buka dari Liga 3, Liga 2, sekarang sudah sampai Liga 1. Dan ini akan berlangsung di 5 series, 4 kota di beda-beda pulau, yang finalnya nanti akan di Jakarta. Seperti itu. Okay. Itu kalau yang dari profesionalnya. Ya, kalau buat amatirnya gimana tuh? Nah, kita juga bikinkan istilahnya bukan yang amatir, tapi istilahnya untuk pembinaan. Oh ya. Nah, yang pembinaan ini gini, Sen. Kita bikinkan Liga E-sport Nasional yang tingkat pelajar. Oh ya, buat sekolah-sekolah gitu. Buat ya. sekolah-sekolah. Tahun lalu udah berlangsung. Tahun lalu kita 2 nomor game, Mobile Legends dan Free Fire. Sanggup menarik 2.800 lebih sekolah. Wah, banyak banget ya. Yes. Nah, hadiahnya juga bukan diamond, bukan uang, tapi justru beasiswa 100%. Wah, bagus. Gitu. Jadi istilahnya karena e-sport ini sudah diakui sebagai olahraga juga, jadinya ya bisa dibilang udah sejajar dengan sepak bola dan basket. Iya benar-benar dapat beasiswa gitu. Betul. Kan. Apabila berprestasi dianggap atlet nasional, toh timnas kita juga udah ada di e-sport. Kalau kamu ingat kemarin kita di SEA Games juga juara umum gitu. Nah, kesempatan ini kita bukakan melalui jalur prestasi non akademis di kampus-kampus yang sudah berkolaborasi dengan Garudaku Academy. Seperti itu. Kalau ini nih Pak, dulu kan pasti awal-awal Bapak jadi head akademi pasti ada kendala-kendala, masalah-masalah yang paling berkesan. Masalah apa ya Pak? Kayak problem yang Bapak hadapi yang paling kayak ingat sampai sekarang. Oke, ini menarik sih. Yang paling saya anggap seru adalah bagaimana kami ini berusaha merubah sudut pandang orang, stigma terhadap e-sport itu sendiri. Karena bisa dibilang masih banyak tanggapan bahwa kalau nge-game itu nanti nggak belajar. Iya, bikin nilai jelek. Nilainya nanti jadi jelek, nggak produktif. Iya. Nah, gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya kalau saya boleh kupas. Di game itu kalau kita sanggup mengkonvertnya, apa yang kita lakukan dalam game itu bisa menjadi bekal yang kalau saya bilang ini bekal untuk bisa menjadi level manager di suatu perusahaan. Percaya nggak percaya? Contohnya gimana? Saya tanya deh sama Vincent sekarang. Kamu main game nggak? Main. Game apa? Mobile Legends saya. Oke. Main Mobile Legends. Role kamu apa? Lebih ke all role sih, tapi lebih seringnya jadi ini XP fighter. Sama dong gitu. Oke. Nah, dari XP lane. Oke. Sekarang kalau XP lane, pertanyaan saya berikutnya. Tugas utama XP lane apa? Ngejaga lane-nya. Jaga lane jauh kan? Iya, terus jaga roaming ke lane-lane yang butuh biasanya. Okay. Ya. Terus saat kamu jadi XP lane, jadi fighter atau mungkin bisa jadi tank, betul? Betul. Kamu ada prioritas untuk bikin item nggak? Ada.
Oke, kamu melakukan itu biasa aja kan, dalam artian, oh habis beli ini, kamu Iya. seolah-olah udah apa Iya. kan. Spellnya pun kamu tentukan. Oh, tentukan pasti. Sebelum masuk ke game, kamu draftnya ngelihat musuh kamu di lane itu fighternya apa, baru kamu Iya, pasti sesuaikan. lawan kita lihat dulu kan. Oke, itu kan kalau di dunia game. Iya. Kamu nyadar nggak? Itu kamu sudah melakukan keputusan-keputusan level manajerial. Iya juga sih ya. Contohnya gimana? Saat menentukan lawan kamu apa, kamu mau pakai apa, berarti kan kamu sudah melakukan market analysis kan? Iya, Kalau di udah. dunia marketing, betul? Benar. Iya benar. Saat kamu memilih role sebagai tank, kamu tahu lini apa jalurnya di mana. Itu udah ada job description yang harus kamu kerjakan kan? Iya benar juga sih ya. Ya kan? Iya, Terus iya. pada saat kamu menentukan priority item apa yang harus kamu beli duluan, di situ kamu disuruh menentukan skala prioritas kan? Oh iya benar sih. Terus dengan keadaan gold kamu berapa saat kamu beli item, Oh iya, dilihat situasi kondisi juga ya. money management kan? Iya benar. Nah ini yang orang nggak nyadar, orang berpikir cuma ngegame aja gitu. Berarti mereka ngelakuin tuh tanpa ini ya, tanpa sadar ya. Betul. Sebenarnya kan itu latihan untuk jadi manajer, memanage diri kamu supaya menguntungkan tim. Iya juga sih. Benar nggak? Cuma orang sering nggak sadar, berpikirnya oh ngegame pokoknya menang. Menang itu goals dari keseluruhan Iya, tim. keseluruhan. Itu juga ada di bisnis. Tujuan kita apa nih? Mencapai penjualan sekian. Itu goals bersamanya. Iya. How to-nya Prosesnya ya. itu. Ini yang kamu pelajarin almost every day di dunia maya ini. Tapi orang sering nggak nyadar. Padahal mereka lakuin terus, tapi secara nggak sadar mereka sebenarnya udah ngelakuin tadi hal-hal tadi ya. Betul. Analis, money management dan Betul. lain-lain ya. Betul. Bahkan gini, yang lebih ekstrim. Kamu mau menentukan, oh ketemu musuh dipukul pakai basic attack, skill 1, skill 2, ulti, gocek ke kiri, gocek ke kanan, itu berapa banyak pengambilan keputusan? Oh iya. Kita Decision diajarin making process. Iya, decision. Bener juga sih. Nah, ini yang menjadi PR kami untuk menjawab pertanyaan kamu di awal tadi. Maksudnya gimana? Lah, stigma ini nih kalau kita bisa menjelaskannya benar, konsepnya kita benar, ini justru sebagai sarana pelatihan untuk menjadi Di kehidupan ini ya. Betul. Nah, yang jadi masalah apa? Banyak perilaku tidak bertanggung jawab dari yang main. Soalnya ini yang sering terjadi gitu. Sekarang mimpinya anak muda, kalau angkatan saya mungkin dulu yang top di kampus atau top di sekolah itu kalau jadi pemain basket sekolah. Sekarang yang top kalau jadi Pro player. pro player e-sport. Iya. Oke. Nah, pro player e-sport ini dikejar nih mimpinya sama banyak orang. Tapi banyak yang salah arah. Maksudnya gimana? Ngakunya, oh saya ini atlet profesional. Saya push rank itu biar jadi atlet. Nah, maksud saya apa? Ini yang masalah. Orang kecanduan ngaku atlet, kecanduan bermain game ngaku atlet, sama orang yang latihan untuk mengejar prestasi itu polanya berbeda. Oh, jadi pembelaan ya jadi pro player itu ya. Padahal dia kecanduan sebenarnya. Betul. Oh iya. Maksudnya gimana biar nggak kecanduan? Simple aja. Saat kamu bisa main games tanpa mengganggu kehidupan real life kamu, saat kamu bermain game. Work life balance gitu ya. Yes. Ada saatnya kita yang di dunia kerja, ada yang di kehidupan kita sebenarnya gitu. Kalau kamu gara-gara main game yang tadi kamu sebut, terus disuruh mama kamu atau papa kamu, Vincent tolong papa beliin ini ke Indomaret. Jawaban kamu, bentar pak, nggak bisa di pause, ini kamu udah masalah. Iya sih. Gitu. Terus kenapa saya bilang ini sebagai kedok? Karena yang namanya atlet itu punya disiplin. Konsisten juga kan. Ada konsistensi, bahkan jadwal latihannya pun ada jam-jamnya. Bukan dari jam sekian sampai besok pagi push rank. Schedule-nya udah teratur ya. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan, kita perlu sadari bersama. Makanya kita wadahin. Salah satunya melalui apa? Program ekstrakurikuler. Kompetisinya jadi jelas. Program ekstrakurikuler berarti kan ada latihan di sekolah. Sama kayak tim basket di sekolah kamu.
Pertama dari ekskul yang berbakat dikumpulin jadi tim Jadi inti, tim ada inti. jadwal latihan Entah khusus. sparring, entah langsung Yes. kompetisi ya. Ngerti. Berarti perkembangan e-sport di Indonesia ini udah sangat legit, melesat banget ya. Melesat sekali. Sebenarnya kalau kita ngomong perkembangannya, kamu nyadar nggak nyadar, e-sport itu dapat berkah dari pandemi, tanda kutip ya. Saat semua olahraga nggak boleh dilakukan, harus jaga Oh jarak, iya. itu pertumbuhan di data saya, itu e-sport itu mengalami spike user itu di awal pandemi. Karena orang tadinya kerja di kantor, kerja di rumah. Tadinya kamu les apa, kursus Keluar apa, rumah terus kan. keluar rumah, terus tiba-tiba harus di rumah, Full di jaga rumah, jarak. iya. Bingung kan? Buka Google Store kamu, Iya. Play Store kamu, and then install. Nah, spike-nya di situ. Bener. Saya juga dulu main game itu emang meningkat bangetnya tuh emang pas di masa pandemi. Sebelumnya kan cuman kayak tunggu pulang sekolah atau tunggu Betul. apa. Kalau pas masa pandemi tuh bahkan ya jangan ditiru ya. Kadang-kadang pas lagi jam sekolah pun bisa. Waduh. Aduh itu agak Ini salah kepala sebenarnya. sekolahnya nonton nggak ya? Gitu. Jadi ini yang perlu kita jaga juga, gitu loh. Makanya kalau kamu tadi bilang perkembangannya luas, iya. Tapi perkembangan yang namanya berkembang nggak melulu perkembangan yang baik. Iya, yang positif ya. Ada Nah, juga pasti yang negatifnya. Ya. Contohnya kayak tadi ada Iya. yang main di jam pelajaran. Nah, ini kan jadi masalah juga. Maka dari itu ini perlu sesuatu yang sifatnya bisa saling mengingatkan sebagai kontrol sosial juga, gitu. Karena kalau kita ngomong perkembangannya, tadi kita baru bahas dari sudut user as a gamer-nya loh. Nah, dengan seiring berkembangnya waktu, kompetisinya berjalan, panitia kompetisinya apa aja? Iya. Kan nggak cuma playernya aja, harus ada wasitnya, harus ada coachnya. Ini udah 2 lapangan pekerjaan baru, betul? Betul. Harus ada pemilik klubnya, manajer klubnya. Itu baru dari klub sama pelatih dan wasit. Kembangin lebih jauh lagi, liganya deh. Menurut kamu kalau untuk bisa menikmati e-sport itu butuh support system nggak? Butuh banget. Dari penonton mungkin yang mendukung Audiens, timnya ya. oke. Sebelum ke audiens deh, broadcastnya perlu orang nggak? Oh iya, perlu sih. Ya kan? Stage manajernya kalau yang sekarang, kalau sedang ada turnamen yang sedang berlangsung, emang stage itu nggak pakai, bukan lapangan pekerjaan baru, itu juga lapangan pekerjaan baru. Dari dia mempromosikan kompetisinya juga bisa kan. Betul. Berarti kan butuh marketing, butuh sales juga, tapi khusus spesifik untuk event e-sport. IO-nya perlu nggak? Wah, perlu banget Perlu itu. banget. Ya nggak? Berarti kan dengan kata lain, dengan adanya gamers yang peminatnya makin banyak, industrinya pun meluas. Tuh. Nah, kendalanya apa? Pertumbuhan gamenya kelewat cepat, profesional di bidang industrinya ini masih kurang. Maksudnya gimana? Nggak sebanding ya. Maksudnya gimana? Guru olahraga e-sport, berapa banyak yang sudah memiliki lisensi? Itu satu ya. Ahli hukum tentang e-sport, finance tentang klub e-sport. Makanya sudut pandangnya saya balik. Jadi terkadang orang bilang, oh e-sport itu sebagai tujuan, salah. Sebenarnya jurusan-jurusan dalam keilmuan itu tinggal ditambahin topping e-sport, itu menjadi lapangan pekerjaan di e-sport. Maksudnya gimana? Kamu kuliah suka di bidang hukum, kamu ngambil jurusan hukum, pengen jadi kayak Hotman Paris. Sorry ya Hotmannya. Jadi pengen jadi kayak Om Hotman. Tapi yang punya spesialisasi, ngerti banget aturan perundangan keolahragaan, aturan tentang e-sport, itu di Indonesia masih sedikit. Jadi pengacara atau lawyer yang spesialisasinya tentang legal di e-sport masih sedikit. Oke. Tadi Bapak ngomongin pengacara ya. Berarti ada hal yang ilegal yang di e-sport. Oh ada, kan e-sport semuanya terkait aturan main. Misalkan contohnya apa? kasus legal itu kan macam-macam. Salah satunya apa? Kontrak pemain dengan tim. Oh, itu membutuhkan kuasa hukum nggak? Pasti perlu. Iya.
Kontraknya disahkannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku enggak. Terus, aturan yang mengikat secara legal di Indonesia, undang-undang keolahragaan. E-sport kan udah cabang olahraga Iya. nih. Namanya aja ada sportnya Iya. ya. Iya. Nah, berarti kan semua itu akan terkait ke sini. Tuh. Belum bidang-bidang yang lain yang tadi saya sebutkan. Manajemen apa? Manajemen e-sport, manajemen klub e-sport. Ya kan? Komunikasi, marketing and communication for e-sport. Itu udah peluang kerjaan semua. Benar juga sih kalau dipikir-pikir e-sport berarti luas banget ya Luas jangkauannya ya. banget. Jadi bukan e-sport itu sebagai satu lini baru, tapi dari semua jurusan yang ada, ditempelin e-sportnya, itu bisa menjadi suatu peluang usaha. Iya. In extreme way, kamu kebayang nggak? E-sport kan disebutnya e-sport atlet. Betul. Tuh. Nah, atlet e-sport itu perlu nutrisi. Iya. Betul. Biar badannya sehat, biar mikirnya nggak ngantuk waktu main ngantuk, nggak dozing off gitu kan. Iya. Berarti perlu apa? Catering. Benar nggak? Benar. Makanan kan bikin mood naik juga tuh. Iya. Biasa mood kan ngaruh banget ke performa kalau lagi main. Betul. Iya. Kita ngomong secara lebih spesifik. Makanan untuk atlet e-sport. Karena apa? Udah harus ngatur kalori, nutrisi. Iya, harus tetap kesehatan juga harus tetap dijaga ya. Iya. Soalnya mungkin orang-orang di rumah nih kayak apa? Ngeliat e-sport tuh kan kayak apa ya? Mungkin nggak terlalu menganggap olahraga lah, soalnya nggak banyak gerak kan. Padahal sebenarnya perlu juga kan nutrisi. Ini juga mesti diluruskan juga nih, pertanyaan yang kamu bahas tadi menarik. E-sport tuh olahraganya di mana sih? Iya. Sekarang saya tanya, yang olahraga yang mindahin raja, ratu, catur nih, itu kan juga tidak banyak gerak. Ya, betul. Betul. Tapi diakui sebagai cabang olahraga. Yang lain, bridge, kartu. Kartu. Itu juga dianggapnya cabang olahraga. Betul. Atlet bridge, atlet catur, bahkan sampai disebut Grandmaster Catur Indonesia. E-sport ini yang memang butuh sosialisasi lebih lanjut yang untuk konfirmasi bahwa e-sport ini olahraga. Karena masih banyak orang yang anggapnya olahraganya di mana? Cuman gerak-gerak jempol doang dibilang ini. Itu sportnya di mana? Sport kok nggak keringetan. Nah kan kalau nggak keringetan ya tadi catur ya keringetnya keringet dingin mikirin nanti salah langkah gimana ya sama. Karena apa? Ini terkaitnya justru adrenalin rushnya pada saat kita berperang berkompetisi ya. Untuk pengambilan keputusan yang sekian banyak. Iya. Setiap kali pencet kan. Dan cepat juga ya ngambil keputusannya harus seberapa detik langsung set. Kalau menurut Bapak sendiri nih, e-sport tuh kenapa sih bikin booming banget di Indonesia? Apa hal yang bikin menarik di e-sport sebenarnya? Sebenarnya kalau diomong industri e-sport itu booming atau enggak, ya kita nggak bisa pungkirin dari era-era sebelumnya pun kita juga perlu games kok. Cuma konsolnya atau medianya yang bergeser. Era sebelum kamu dulu mungkin game PC, Ayo Dance segala macam gitu. Sebelumnya lagi Warnet, sebelumnya lagi Time Zone, ya kan? Atau Amazon. Itu dibilang itu games nggak? Games. Kompetisinya ada nggak? Dulu pun ada turnamen Tekken tapi pakai mesin arcade. Sebelumnya lagi PlayStation, Sega, Nintendo, Mario Kart udah ada kompetisinya dari kapan? Bahkan Tetris pun ada ya. Iya. Yang game cuman 2 dimensi dan gerak-gerakin kotak itu juga sebenarnya bisa diperlombakan. Ya itu dia, makanya saya bilang games ini sebenarnya kalau kita tarik balik sudah lama sekali. Cuma memang di Indonesia boomingnya pada saat semua orang punya medianya. Maksudnya gimana? Handphone. Negara-negara berkembang itu bermain gamesnya tidak menggunakan konsol, tapi menggunakan cellphone-nya. Nah ini juga pemetaan menariknya gini Sen. Kalau kamu percaya nggak percaya, game-game game-game mobile itu yang kuat pasti daerah Southeast Asia. Kenapa tuh kayak gitu? Negara berkembang mainnya di mobile.
Oh, enak juga ya dibawa kemana-mana, lebih efisien. Bukan ke situ arahnya, daya beli. Kenapa tuh? Nah iya, PS5 berapa sekarang? Oh, bener sih. PC gaming berapa sekarang? Tapi kalau ada game yang menarik, kompetisinya ada dengan modal handphone Yang jauh harganya di yang jauh bawah. harganya, otomatis usernya lebih banyak. Dan daya beli negara Southeast Southeast Asia di situ. ekonominya nggak setinggi di Tidak semua rumah negara-negara punya PC, konsol. PC atau Iya. PS4, PS5 ada. Tapi rata-rata semua punya handphone. Betul. Tuh sih. Nah itu reasoningnya. Ah, iya, iya. Bener nggak? Bener sih. Kalau menurut Bapak nih, kan e-sport itu kan permainan video ya. Hmm. Dampaknya e-sport di permainan video game itu apa sih? Dampak Kayak dulu kan misalnya video game cuman buat iseng-iseng main. Sekarang karena ada e-sport bisa jadi kompetisi yang benar-benar bisa bawa nama nama apa institut lah, atau memenangkan hadiah tunai atau dan lain-lain. Ya kalau kamu pertanyaannya kayak gitu, ya jawaban saya e-sport itu bukan lagi sekedar buat mengisi waktu, tapi ini udah sarana untuk pencarian prestasi, bahkan juga industri. Persaingannya tuh udah, ya kalau kamu lihat deh di e-sport scene sekarang, itu fanbase-nya itu udah hampir kayak fans sepak bola. Itu gede banget ya. Kalau nggak percaya, sering perang antar fans melalui komen-komen di Hmm, YouTube benar. gitu kan, atau komen-komen di Instagram, ya itu bukti fanatisme. Dengan kata lain, ya ini dampaknya udah sebesar itu. Bukan lagi sekedar ngisi waktu, enggak. Ngisi waktu iya, tetap pada saat kita bermain casual. Tapi pada saat kita ngelihat kompetisinya, ini udah sarana prestasi, sarana untuk tumbuhnya fanatisme terhadap suatu tim, terhadap seorang player. Makanya player-player kan followernya banyak, terus jadi mereka jadi idol-idol baru. Dan itu juga menjamin ya kalau mereka udah nggak di dunia e-sport, masih karirnya masih tetap bisa berlanjut dari popularisme itu ya. Nah, kalau ngomongin karir di e-sport, ini juga masalah. Rata-rata kalau kita ngelihat teman-teman yang di pro scene, khususnya yang mobile games, itu rata-rata pensiun di umur 25. Nggak percaya? Kemarin yang off di season 12 ini ada kan pemain RRQ, Oh iya, ada ya. R7 kan itu pensiun antara rehat atau pensiun, kita masih belum tahu. Nah itu penyebabnya rata-rata karena kalau kita menggerakkan ini terlalu intens, itu juga ada dampaknya. Kalau kamu nggak percaya, amati nanti kalau kamu nonton kompetisinya, beberapa player sininya udah mulai kayak di plasterin. Kenapa? Jadi udah bener-bener kayak olahraga banget ya, ada Betul, cederanya juga. betul. Nah yang bikin pensiun dini karena cederanya kenapa? Overuse. Kalau pesan dari Bapak nih buat orang-orang yang pengen ngedalamin dunia e-sport, entah itu mau jadi pro playernya, mau jadi coachnya, atau mau jadi apanya lah, apa tuh Pak? Ini kan e-sport ini udah sebagai cabang olahraga, jadi perlu bakat dan perlu minat. Tapi industrinya ini sangat menjanjikan. Jadi apabila, kalau saran saya ya, apabila kamu mau memulainya dari main games, nggak apa-apa. Tapi saat kamu nanti merasa mentok tidak untuk menembus karir profesional sebagai atlet, peluang di e-sport itu masih sangat luas. Iya. Jadi jangan minder kalau ternyata kamu Cukup gitu ya. cukup main gamesnya, nggak tapi ada kamu bakat. lebih jago jadi komentatornya. Iya. Gitu. Lebih jago analisa daripada bermain langsung ya. Loh, iya. Iya. Kan itu juga peluang karir, dan itu juga bisa memperpanjang karir kamu di dunia e-sport. Atau kamu sangat suka untuk ngedesain atau apa, bisa aja kamu jadi content creator untuk e-sport. Bisa juga kamu bikin media e-sport. Buktinya di Instagram ada kan halaman khusus yang bercerita tentang game ini doang. Ada bahkan udah punya Instagramnya sendiri. Gosip seputar itu bahkan sampai ada yang, kalau yang gosip artis lambe turah, yang ini ada juga, iya. kan gitu kan? Drama di dunia e-sportnya Iya. gitu ya.
Bahkan udah bisa jadi drama. Bahkan kemarin BA sempat bikin mini seri, sinetron, film bahkan. Itu kan juga peluang. Bener sih. Jadi e-sport itu luas sekali dan lagi-lagi bukan satu goals tapi justru ini topping yang bisa disematkan ke profesi yang lain atau ke jurusan keilmuan yang lain. Makanya peluangnya sangat besar sangat. Kenapa? Makin ke sini bukti konkretnya lagi, kamu kalau ngelihat anak kecil sekarang milih lagu aja udah bisa milih sendiri pakai handphone. Bandingin sama mungkin generasi sebelum-sebelumnya diajarin pakai m-banking aja atau pakai payment gateway apa kayak OVO gitu-gitu tuh mereka susah belajarnya. Ini kan terjadi perubahan zaman yang sudah tidak terbendung ya. Kalau dibandingin anak kecil aja nggak diajarin bisa mau dengerin Baby Shark, bisa pilih dan tahu pencet logo yang mana sendiri, cari lagunya yang mana ya. It happens kan, means apa? Ini perubahan zaman. Betul sih. Kalau menurut Bapak nih, kan pasti ada tuh orang-orang yang umurnya udah di atas 20 tahun, tapi kayak masih pengen ke dunia e-sport kayak agak-agak gengsi gitu, misalnya mau jadi pro player. Kan biasa pro player diisi sama anak-anak muda tuh. Gimana tuh menurut Bapak? Ya, nggak apa-apa kalau memang dia masih punya kemampuan mekanik yang mampu menyaingi yang usianya lebih muda. Tapi sepengetahuan saya sih, saya main sama anak SMP sih, mekaniknya jauh. Saya yang kalah maksudnya, bukan saya yang menang, saya yang kalah gitu. Karena beneran refleksnya itu masih sangat luar biasa. Iya, sepersekian detik langsung ngambil keputusan, ngelakuin sesuatu ya. Gitu. Ngerti meta-meta gitu juga. Betul. Ya. Gitu. Sedangkan mekanik-mekanik tua ini mainnya masih jempol sama jempol aja, nggak bisa main 3 jari. Bahkan sampai 4 jari kalau di PUBG atau di game-game FPS gitu ya. Nah jadi ya jangan minder kalau memang cinta sama e-sportnya, peluang di e-sportnya kan banyak. Jadi masuk aja dulu, tinggal nanti bisa switching kemana. Oh ternyata passionnya saya jadi kameramen. Ya bikin jadi videographer untuk e-sport juga itu diperlukan. Kenapa? Kita perlu konten juga untuk melestarikan e-sport ini. Gitu. Kamu suka yang lain apa? Kamu suka dandan, kamu suka tampil di depan kamera, bisa jadi brand ambassador. Iya. Ya kan? Macam-macam kok peluangnya. Kalau buat ini nih misalnya, kan pasti banyak nih anak muda yang mungkin udah ada mimpi di dunia e-sport buat jadi pro player, tapi mereka udah ngomong ke orang tuanya sedemikian rupa dengan potensi dan potensi karir di masa depannya, tapi orang tuanya tetap aja kayak game itu nggak bagus, nggak bakal ada masa depan di game. Gimana? Kalau ceritaan dari yang saya udah pernah temukan, pada saat kamu memulai, orang tua pasti rata-rata against. Tapi ada salah satu cerita pro player di e-sport scene ini juga yang udah dapat gaji yang bagus, dia sempat mewakili salah satu tim gitu. Orang tuanya begitu tahu dia menghasilkan dan bisa mandiri gara-gara itu. Orang tuanya justru ngasih tahu tetangga-tetangganya, bahkan ada yang di kampungnya sampai bikin layar tancap untuk nonton pada saat anak ini bertanding. Ya kembali, orang tua itu mengkhawatirkan masa depan anaknya, itu wajar, itu fatherhood, itu motherhood, itu parenthood. Nah, caranya bagaimana? Kita hidup di era transisi perubahan zaman. Kita buktikan dulu ke orang tua dan kita bisa konsisten dan konsekuen terhadap segala resikonya, sehingga saat orang tua ngelihat, oh ternyata kamu bisa hidup mandiri, bertanggung jawab, menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih positif, kenapa saya nggak support? Kan gitu. Tapi kalau tahap awal ya apaan nih ngegame gini gitu, ya buktiin dulu misalkan dari tingkat sekolah, juara kelas meeting dari kecil-kecilan dulu ya, iya buat dong, membuktikan start kalau small lah, ya. gitu. Mana ada sih kita ngomong pemain sepak bola, kamu tahu Lionel Messi? Tahu, awalnya pasti. juga dari akademi lama sih ya, Nggak bukan langsung Piala Dunia gitu ya. Exactly kan. Nah. Kita berubah dikit nih topiknya ke gamenya langsung nih. Kalau biasa anak orang-orang pemain e-sport itu kan nganggep skin.
skin itu bikin mereka lebih pede dan bikin lebih semangat lah mainnya. Tapi kan pakai duit asli gitu kan intinya. Itu menurut Bapak itu apakah worth it gitu kalau harus mengeluarkan duit asli buat beli yang namanya barang yang sebenarnya nggak ada secara fisiknya gitu. Sebenarnya sih sah-sah aja kok Pak, gitu. Kenapa ya, ibaratnya zaman saya kecil Tamiya lah. Hmm. Tamiya keluar versi yang lebih baru, mau jenis yang lebih baru, saya pengen beli lagi boleh dong. Hmm. Ya kan itu sebagai bagian dari hobi. Ya namanya hobi ya rata-rata pasti ada extra cost. Iya. Walaupun bisa kita kesampingkan ya, ibaratnya kalau kamu udah naik motor sendiri atau Oh, udah. pengen modif nggak? Pengen banget. Ya itu kan skinnya motor kan itu. Iya sih. Nah kalau skinnya game apa? Ya itu. Paham ya? Jadi Paham. maksud saya, kok kalau orang beli skin game dimasalahkan seperti itu, tapi kalau buat modif motor udah Iya. dianggap ya wajar lah, anak Apa-apa SMA hobi gitu, itu ya. namanya juga hobi. Sama. Bener. Kalau buat yang masih pakai duit orang tuanya gimana tuh Pak? Ya Menurut Bapak, kembali. apakah masih dibutuhkan apa mending tunggu sampai punya pendapatan sendiri apa gimana? Iya paling nggak gini loh. Iya namanya anak sekolah biasanya kan dapat uang saku. Ya. Ya kan keperluannya buat makan. Tapi kan orang tua kadang memberikannya sedikit lebih. Ya kalau bisa disisihkan, terus nanti Tabung, lagi ya. ada promo diskon diamond. Ya kalau kamu ngumpulinnya nyicil dari tabungan itu kan bisa-bisa aja. Orang sering kok dari provider itu ada diskon beli pulsa bonus diamond gitu iya, kan iya, ada. Lah kan tinggal bagaimana kita ngakalinya. Ya kalau nodong orang tua yang nanti sampai kasus kartu kredit orang tuanya Iya. buat beli skin ya itu jadi masalah. Banyak gitu kasus kayak gitu. Anak-anak Betul. kecil kan. Betul. Iya. Tapi berarti di dunia sport ini selain banyak hal positifnya, negatifnya pasti ada juga dong. Oh, iya, tapi kamu juga perlu ingat, e-sport industri kan selain dari banyaknya user yang menjadi industri ini berjalan dan game ini survive, salah satunya ya ada sisi bisnisnya. Nah bisnisnya e-sport itu apa ya? Salah satunya jualan skin. Tapi ada juga kan Pak yang kayak jualan skin tapi gak amanah lah, nipu gitu. Itu gimana tuh? Ya makanya belinya ke official store. Iya biasa kan orang-orang cari yang lebih murah gitu ya. Pas sudah beli ternyata diblok. Ya resiko kamu beli barang, misalkan sama-sama beli air minum atau beli meja, ada yang lebih murah. Kalau yang lebih murah lebih cepat rusak atau barangnya nggak sesuai harapan kamu ya Kualitasnya wajar. beda ya. Nah itu kan keputusan yang diambil dari pemilih yang lebih murah. Benar sih. Harus pinter-pinter juga ya nyari barang. Pintar juga, dan saran saya kalau bisa belinya di official store. Oke. Kalau kita ngobrolin e-sport nih kayaknya nggak ada habis-habisnya sih Pak ya. Gimana? Kalau sekarang kita intermezzo sebentar, tebak-tebakan heroes yang ada di e-sports, terutama Mobile Legends. Coba, boleh langsung. Amon. Ayo. Amon. Daerah. Daerah. Kimi. Oke. Aku user ini soalnya. Oke. Silvana. Iya, Silvana. Aduh, lupa. Ranger. Matrix. Ini hero lumayan susah loh buat main. Bapak pernah nyoba nggak pakai hero ini? Belum pernah. Saya udah punya tapi belum pernah saya pakai. Saya waktu itu pengen coba berubah role ke marksman kan. Dan waktu itu yang meta ini heroes ini. Terus pas saya pakai itu kayak aduh susah banget ngarang-ngarinnya soalnya nggak otomatis kan. Kadita. Nah. Karina. Nah, ini heroes yang ini nih paling ngeselin biasanya kalau di tim. Dia soalnya dengan ultinya dia langsung set. Tapi dia cuma early, kalau udah dapat item apa? Armor yang kuning itu namanya Radiant armor. Radiant. Udah nggak tembus. Nggak bisa ngapa-ngapain udah. Iya. Ya. Hellcard. Freya. Ini hero yang ini nggak bisa dibeli pakai BP bukan ya? Betul. Iya dulu saya pas awal-awal main itu pengen banget nih ini nih. Dulu kan saya juga masih
duit pas-pasan segala macam, saya nyari segala cara nih buat dapetin hero ini nih. Harus top up diamond dulu kan. Dan akhirnya ada itu kan sistem yang beli diamond cuma 3.000. Yes. Dulu kan nggak ada tuh, kayak minimal berapa ya, 20.000 ke atas lah. Masih buat saya yang masih kecil gede buat 20.000 itu. Yes. Atlas. Nah, ini hero juga apa? Sebenarnya bagus banget. Tapi kalau udah ada Digi di musuhnya, ini Yes, hero udah counter. iya, useless banget. Akufra, ini musuh terbesarnya Fanny nih. Betul. Bumblebee. Nggak salah. Ini skinnya siapa sih Bumblebee yang ini? Kalau nggak salah, Aduh, saya lupa lagi. Saya lupa Ayo. nih skin ini skin aja. saya kayaknya tahu sih. Aduh. Xbox bukan? Iya, kayaknya Xbox ya. Wah. Next. Lapu-lapu. Nah, ini hero favoritnya ini. Bapak tahu ini Windah? Windah Pasudara. Nah, iya ini hero favoritnya dia. Saya juga sering nonton biasa Windah. Seru soalnya. Valid. Valir. Ya. Oke, teman-teman semua. Akhirnya nih kita masuk ke sesi Q&A. Aku ingetin lagi ya, buat kalian bakal ada 3 giveaway berupa merchandise menarik dari Garudaku. Nah, para pemenangnya nanti bakal aku umumin di akhir podcast ya. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bentar ya. Dari Rianti di Jakarta Utara. Siap. Hai, aku mau tanya bagaimana cara mengetahui bakat anak umur 4 tahun dalam e-sport. Karena anak yang sudah berumur 4 tahun sudah mengenal game di tab, dan bagaimana cara mengembangkan bakat anak 4 tahun dalam game e-sport. Minat dan bakat ya kita bisa tes bakat minat. Itu cara yang paling pertama. Dan memang kan kalau perkembangannya terkait e-sport mungkin bisa dikursuskan terlebih dahulu. Karena kalau yang sifatnya kompetitif scene seperti yang bisa menjadi atlet itu kita baru akan melakukan pembinaan di usia 12 tahun ke atas. Karena itu ada di aturan keolahragaannya. Oh, ada aturannya. Betul, gitu. Jadi kalau masih di bawah itu mungkin bisa kursus ke Roblox, mungkin ke Minecraft. Game-game yang belum terlalu serius banget ya yang Betul, gitu. Karena memang itu pun juga ada edukasinya, gitu. Karena saya sendiri sedang banyak berkomunikasi dengan akademi dari Amerika yang mereka sangat fokus ke usia pembinaan yang di usia-usia segitu melalui game-game Amerika seperti Minecraft. Buat ini juga ya, biar dia bisa bersosialisasi dulu lah. Betul. Sama orang-orang. Betul, atau mungkin Roblox ini juga banyak diminatin kan buat adik-adik kita. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Nah, berikutnya dari Rehan mau tanya, ada nggak sih cara mengukur kesuksesan sebagai e-sport? Jadi standar kalau bisa dibilang sukses itu apa sih? Ya, ini kan tergantung masing-masing individu ya. Ada yang ibaratnya kalau kamu suka salah satu olahraga, kamu bisa masuk salah satu klub yang ada di liga aja sudah bangga, ya itu sudah suatu kesuksesan menurut kamu. Jadi standar kita pribadi standar pribadi gitu. Saat ada yang berpikir, oh saya harus masuk timnas sudah dianggap sukses, ya itu udah kesuksesan. Tapi ada juga yang harus masuk timnas dan pulang bawa medali emas. Harus menang dulu ya baru bisa dibilang sukses. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita yang menjalani kesuksesan, kita yang takar sendiri. Prosesnya kita yang melalui, kesuksesannya kita yang rasakan. Karena orang lain nggak akan nolongin kamu. Yang bisa nolong kamu ya diri kamu sendiri. Proses pasti kita lakuin pribadi. Kalau udah menang baru orang kayak, weh keren. Tapi pas pada prosesnya mereka bahkan nggak ngebantuin gitu. Oke. Semoga menjawab. Berikutnya dari Bayu. Bagaimana cara mengatur rutinitas harian yang sering saya lakukan, dan di sisi lain saya harus mempertajam keterampilan bermain saya. Mungkin dia pengen masuk ke dunia e-sport, pengen latihan, tapi jadwalnya tidak memadai gitu buat latihan e-sport ini. Saran saya, time management aja. Jadi kamu misalkan alokasi dalam satu hari, 3 match deh untuk mengasah gitu. Jam berapa sampai jam berapanya ya tergantung schedule kamu. Kalau kamu anak kuliah ya misalkan limit aja, pokoknya maksimal sehari cuma boleh berapa match. Pakai screen time gitu ya. Oh iya, tujuannya supaya apa? Supaya kamu tidak terganggu work life balance-nya gitu.
Karena kalau ini begitu balance ini keganggu dan kamu belum full timer, belum ada yang membayar kamu untuk melakukan itu, nggak ada penghasilannya ya. kamunya yang nanti masalah. Jadi tetap first thing first, kalau masih tahap mengasah, ya bagi waktu baik-baik supaya hal-hal lain dalam hidup kamu nggak keganggu gara-gara games. Dan ini PR kita bersama loh kalau kita mengaku sebagai penggiat dan pecinta e-sport. Nggak cuma e-sport doang ya, kalau gitu berarti atlet-atlet lainnya juga kan pasti mereka ada kehidupan di aslinya dan kehidupan di bidang olahraga yang mereka dalemin ya. Iya, atlet basket pun jadwal latihannya kan nggak bisa dari pagi sampai malam. Pasti ada harus istirahatnya. Sama, kamu pengen jadiin badan ke gym pun kan kamu juga mesti atur waktu. Seminggu berapa kali, jam berapa sampai jam Program berapa. latihannya juga. Kalau udah ngantor, pulang kantornya jam berapa. Kan harus ada restnya juga. Sama, Perhitungan. nge-game pun kayak gitu. Makanya ada istilah burnout kan kalau di game. Oh iya benar. Oke, berikutnya dari Nanang di Surabaya. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Waduh, borongan nih. Borongan langsung banyak. Yang pertama, jenis permainan apa sih yang udah termasuk kategori e-sport? Oke, ini jawab satu-satu aja ya. Ya, itu aja. Jadi gini, banyak orang yang salah kaprah. Nggak semua game adalah e-sport. Betul. Tapi e-sport itu biasanya membutuhkan game sebagai medianya. Iya. Nah, apa yang membedakan e-sport sama non-e-sport? E-sport itu adalah game yang memiliki kesetaraan dari karakter-karakternya. Jadi ibaratnya kalau kita ngomongin e-sport tapi bisa pay to win, terus nanti overpower dengan item-item yang bisa dibeli dengan menggesek kartu kredit, ya itu udah nggak imbang. Iya. Itu nggak bisa dikatakan e-sport. Tapi rata-rata ada beberapa karakter yang bisa dipilih, terus ada tujuan, ada kompetisinya, ada tujuan dari dua belah pihak sama, ada bisa juga ada yang pakai formatnya kompetisi pokoknya. Kompetisinya tapi itu harus yang balance antara tim A lawan tim B atau tim-tim yang bertanding di kompetisi tersebut. Jadi kalau kayak 5 lawan 5 harus 5 lawan 5. Iya. Kalau 5 lawan 6 udah nggak adil banget. Yes, itu juga gitu. Balik lagi ke tadi kan, game kalau e-sport itu biasanya yang kita bisa beli pakai uang itu nggak terlalu ngefek banget lah ke perjalanan gamenya berlangsung. Misalnya kayak tahu-tahu ada item yang damage-nya gede banget, kita bisa beli pakai duit asli kan langsung nggak seimbang gitu. Iya. Makanya kan kalau game-game kayak yang Battle Royale itu kan lootingnya kan random. Jadinya kan itu yang membuat ini jadi fair. Kamu mau turun di mana pegangan daerah kamu situ, kalau looting yang dropnya di drop zone-nya yang jatuh ke situ bukan senjata yang kamu harapkan kan, ya mau nggak mau kan jadi balance lagi gitu. Biar nggak monoton juga ya ini gamenya. Oke. Berikutnya nih, bagaimana cara terbaik menjadi winner di game e-sport? Mungkin untuk sukses di game e-sport kali ya winnernya nih. Yang penting gini, kalau yang saya pengen garis bawain ya, kita harus memiliki jiwa kesatria. Ini yang udah lama dikesampingkan di Indonesia. Maksudnya gimana? Kalau menang ya kita jangan sombong, karena di atas langit masih ada langit. Kalau kalah juga kita refleksi, jangan nyalahin pihak lain. Nyalahin temen gara-gara kamu. Jangan nge-cancel Instagram orang. Nah itu kan bentuk perilaku tidak sportif. Kemenangannya jadi ternoda karena ada canceling sesuatu. Iya, cancel culture itu Cancel agak culture nggak itu bagus kan ya. juga nggak sehat. Jadi kalau memang kamu bilang mau jadi pemenang, ya pemenang yang clean sheet dong. Jangan menangnya dengan cara-cara curang, jangan nge-cheat, jangan kalau menang terus sombong, taunting berlebihan. Kalau kalah juga nggak perlu nge-cancel. Justru mentalitas pemenang, kalau kalah oke, besok saya harus lebih baik dibandingkan saat ini. Berarti kalau mau jadi pemenang ya balik lagi ke mindset kita ya. Iya dong. Ya. Makanya kan ngomongnya mentalitas pemenang. Bener. Oke, berikutnya nih. Seberapa sering turnamen e-sports berlangsung? Maksudnya mungkin gimana potensi banyak ininya turnamennya atau gimana? Sekarang gini, kalau ngomongnya turnamen e-sport, kita bisa pilah-pilah dalam beberapa level. Skalanya apa dulu? Internasional, itu ada Asian Games, ada SEA Games, ada ISF World Cup, ya kan? Belum lagi kalau yang dari game franchise-nya ada PMGC, ada FF,
ada sendiri, Mobile Legend ada M seriesnya, itu macam-macam sekali. Itu yang skalanya internasional. Yang skalanya nasional ada Liga e-sport nasional, ya kan? Ada MPL, ada PMPL, ada FFML. Itu baru game-game yang Free Fire, PUBG, Mobile Legends. Skala lebih bawah lagi, tingkat provinsi ada Piala Gubernur, ada apa itu kompetisinya rata-rata e-sport juga loh Sport sekarang. pasti ada sekarang ya. Lebih turun lagi, turnamen warung kopi deh, coffee shop ngadain turnamen loh. Kalau tanya Kecil-kecilan itu, gitu ya. Nah ini justru yang menurut saya jadi masalah, karena jadwal ini sering berbenturan. Contohnya, lagi ada kompetisinya Franchise League berbarengan dengan Asian Games. Ada Asian Games yang berbarengan dengan persiapan Prapon. Nah ini kan otomatis pada saat ini terjadi, atlet top yang sudah dijagokan masing-masing daerah atau negaranya kan harus memilih Prioritas mana gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya seberapa sering, ya pasti sering banget ya kalau e-sport ini ya. Dari skala internasional sampai skala yang cuma di warung-warung gitu ya. Search saja di YouTube hari ini aja, di jam ini aja sedang ada 2 turnamen skala nasional yang berlangsung bersamaan. Tadi yang kita ngomong sebelum kita ini ada MPL Playoff sama ada Liga e-sport nasional seri Pontianak. Sama-sama Mobile Legends sedang berlangsung. Ayo. Iya, benar. Jadi jangan takut kalau kita misalnya jadi pro player tapi nganggur gitu, nggak ada, aduh mau kompetisi mana yang nggak ada kompetisi. Ya, soalnya pasti ada ya. Intinya kita kalau punya mimpi kita harus siapkan escape mechanism kalau itu nggak tercapai. Worst case-nya ya. Worst case skenario-nya kita mesti prepare. Ya, orang pengen jadi pemain sepak bola, Messi ya cuma satu kan di dunia ini, belum ada Messi KW kan. Sama kalau kamu pengen jadi pro player, kalau memang kamu kelasnya biasa-biasa aja ya. Oke, kita lihat peluang yang lain di dunia e-sportnya yang tadi saya sudah sampaikan. Backup plan-nya juga harus ada. Iya. Makanya beberapa banyak yang masuk ke e-sport punya nama terus jadi streamer. Banyak banget. Itu kan salah satu escape mechanism. Walaupun mungkin karirnya mereka bisa lanjutkan di e-sport. Tapi mereka mungkin merasa lebih menguntungkan di sini dan lebih effortless kali ya. Ya. Oke. Kita langsung aja next nih dari Thomas di BSD. Ya. Ada 3 pertanyaan lagi nih. Wow. Borongan juga. Oke. Yang pertama nih, jika kita fokus profesi e-sport sebagai playernya, step berkarir atau mendapatkan pendapatan bulanan dari e-sport player, opsinya apa saja? Bisa kita lihat di mana, Pak? Boleh contohkan 3 saja. Oke, gini. Kalau yang produk dari kami, kita itu membantu Doma, EVOS Doma kalau teman-teman tahu. EVOS Doma itu tadinya di MDL, di EVOS Icon cadangan, terus pada saat di Liga e-sport nasional dia jadi MVP di Liga. Nah sejak itu dia dapat kesempatan untuk naik menjadi marksman-nya di EVOS Icon. Itu kan salah satu jalurnya nih. Jadi harus melalui jalur kompetisi yang benar-benar satu diakuin, yang kedua arahnya jelas. Kamu juara berapa kali pun di warung kopi belum tentu terkenal. Iya, di situ doang, skalanya kecil banget ya. Terus jangan lupa ada chance yang lain adalah cari peluang open trial untuk tim-tim e-sport. Momennya kapan? Biasanya pasca off season nih. Di off season kayak sekarang. Kemarin kalau nggak percaya cek aja, itu udah ada tim ini mencari role ini atau tunjukkan bakatmu untuk bisa membuka peluang karir di klub ini gitu. Nah, itu bisa menjadi sarana, ya kan? Untuk pintu pertama kamu masuk ke dunia e-sport di ranah profesional. Seperti itu. Jadi pokoknya jangan takut mencoba ya, kalau ada peluang-peluang gitu, jangan kayak kita malah minder. Kita misalnya setelah kalah dari game nih, terus kita kayak langsung, aduh. Dan juga bisa juga misalkan aktifkan kegiatan-kegiatan di sekolah atau di kampusmu melalui unit kegiatan mahasiswa, melalui ekstrakurikuler, atau justru kamu terjun dulu ke event e-sport, atau misalkan itu kamu jadilah part-timer atau freelancer untuk event-event e-sport. Mereka butuh loh freelancer. Misalkan lagi ada kompetisi ini nih, IO-nya
IO e-sport tuh ini mereka perlu yang nanti bisa dijadikan untuk sekedar jagain tiket. Padahal sepele ya, tapi Iya, pengalaman. tapi kan itu ya. kan pengalaman, kamu jadi kenal, kamu bisa berkenalan sama, mungkin kamu ketemu pro player, kamu ketemu pemilik klub, kamu bisa ngobrol, kamu buka network, kamu mungkin malah dianggap kerjanya bagus, malah karirnya di bidang IO e-sport bukan sebagai playernya. Ya, jadi balik lagi ya, e-sport tuh bisa bikin kita punya relasi yang Yes. gak main-main ya. Yes. Itu oke, semoga menjawab pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua nih terkhusus buat Garudaku. Dia bertanya, web Garudaku terlihat tidak ada image link, tapi ternyata tidak bisa diklik. Kapan kita bisa lihat informasi e-sport Indonesia lebih lengkap melalui Garudaku? Oke. Eh, Kalau websitenya ini memang kami masih selalu dalam proses pengembangan untuk menjadi lebih baik. Nah, teman-teman juga mungkin bisa tahap awal melalui sosial media kami dulu, ada @academy_garudaku atau garudaku_si, itu juga bisa, itu segala informasinya kita masukkan ke situ juga kok, dan itu linknya. Untuk informasi liga silakan cek di Liga Esport Nasional, itu ada juga IG-nya seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Ini pertanyaan terakhir buat hari ini. Top 5 website untuk cek e-sport lokal dan internasional saat ini apa saja, Pak? Selain Garudaku pastinya. Aduh, ini maksudnya gimana nih? Mungkin dia website untuk info-info tentang perkembangan e-sport di lokal dan internasional gitu kali ya. Kalau saya sih masih nyarinya selama ini sih nggak secara Mungkin spesifik nggak web harus yang website kali ya, sosial saya sih media sih lebih. carinya ke sosial media, cari beritanya, atau langsung klik ke informasi dari klub-klubnya yang kamu mau tuju, atau dari penyelenggara liganya gitu, karena atau dari game developernya dulu, itu kan banyak sekali akses. Saya kalau untuk update tentang game Mobile Legends ya saya follow @mpl ID, follow Muntonnya gitu-gitu. Oke, semoga menjawab di pertanyaan terakhir. Oke, kita nggak ini banget, apa namanya, cepet banget ya waktu berlalu, dan kita udah sampai di penghujung acara. Buat Pak Roberto sendiri nih, selaku Head Akademi dari Garudaku, ada nggak sih pesan-pesan terkait gali bakatmu di sport, banyak potensi karir di masa depan, yang judul podcast tema kita pada hari ini? Oke, kalau dari saya menyarankan ke teman-teman semua yang nonton, kita mesti balance dalam artian, oke, mungkin kamu punya passion, mungkin kamu ngerasa kamu jago, tapi sesuai hashtag kami, sesuai slogan kami di Garuda Academy, jago aja nggak cukup. Kenapa? Karena ini masih kita tinggal di Indonesia. Jadi masih stigma terkait kamu kuliahnya di mana, kamu titelnya apa. Kalau nggak kuliah masih stigmanya kamu nanti mau jadi apa. Ini masih sering terdengar. Jadi alangkah baiknya di Indonesia untuk bisa kita survive, kuliahnya, sekolahnya dimaksimalin juga. Karena bagaimanapun kita bisa ngomong e-sport ini ada masanya, teman-teman. Maksudnya kayak gimana? Kamu kelewat umur tertentu, kamu akan ditinggalkan penggemarmu. Jadi ini yang berbahaya. Tapi kalau kamu punya pegangan yang lain secara keilmuan, secara ijazah, secara titel, setidaknya kamu bisa kembali ke dunia nyata untuk tetap memperjuangkan hidup kamu. Itu dari saya. Oke, makasih Pak Robertus. Gak kerasa banget nih kita 1 jam udah ngobrol ya. Makasih banget ya Pak Robert udah mau meluangkan waktunya buat sharing-sharing di podcast tema kita pada hari ini. Banyak banget yang udah kita bahas, tapi mohon maaf jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Oke, ya, thank you para peserta yang udah setia nonton dari awal podcast sampai akhir. Nah, bagian yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman giveaway dari Gali Bakatmu di Sport, banyak potensi karir masa depan pada hari ini. Nama pemenangnya adalah, sabar ya. Oke, kita mulai dari pemenang pertama. Pemenangnya adalah selamat kepada Bayu dari BSD. Oh, udah tanya ya tadi. Ya. Nah, yang kedua pemenangnya adalah dari Jakarta Barat, yaitu Rehan. Selamat. Dan pemenang yang terakhir dari BSD juga nih. Siapa ya?
Selamat kepada Thomas. Hore. Selamat ya buat para pemenang. Pemenang bakal dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris buat konfirmasi lewat WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Marisco. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host-host yang pastinya kece banget. Dan jangan sampai ketinggalan dan gak daftar ya, soalnya gratis, free. Dan bagi bapak atau ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak, dan pertanyaan. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Vincent Dan saya Robert. pamit undur diri. Dadah!